Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melindemi Agustin dengan NPM 4522210104. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah basis data B dari topik yang sudah saya ambil. Berikut adalah daftar isi dari presentasi saya, yaitu ada ruang lingkup database, tipe data pada setiap tabel, normalisasi, menentukan tabel master dan transaksi, penggunaan key pada tabel, final tabel, APL, IRD, pembuatan database dengan dua versi yaitu CMD dan MySQL, lalu ada fungsi sesuai soal yang sudah didapat, dan terakhir ada relasi tabel. Pertama, dari ruang lingkup database, saya mengambil topik transfer via ATM dengan jumlah atribut 14, dan di sebelah kanan saya sudah ada data fisik dari topik yang sudah saya tentukan ini. Lalu selanjutnya ada tipe data dari atribut yang sudah saya ambil, yaitu ada nama ATM dengan tipe data char, panjangnya 50, tanggal transaksi dengan tipe data date, waktu transaksi dengan tipe data time, terminal dengan varchar 25, lokasi dengan varchar 50, nomor record dengan integer 10, bank pengirim dengan char 50, nama pengirim dengan char 50, nomor rekening pengirim dengan varchar 25, bank penerima dengan char 50, nama penerima dengan char 50, nomor rekening penerima dengan varchar 25, nomor referensi dengan varchar 25, dan jumlah transfer dengan tipe data double. Lalu selanjutnya ada normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi pada database bertujuan untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data yang akan memakan lebih banyak ruang penyimpanan, memastikan posisi data pada tempat yang tepat, dapat menghapus sekaligus mengubah data yang tidak sesuai keinginan. Hasil proses normalisasi ini berupa himpunan-himpunan data atau tabel-tabel dalam bentuk normal. Yang pertama ada Unnormalized Form atau UNF. Di UNF ini seluruh atribut dimasukkan ke dalam satu entitas. Jadi dalam tabel ini masih banyak data yang berantakan atau data yang menyatu. Jadi di sini bisa mengalami redundansi atau pengulangan data. Berikutnya ada First Normal Form atau 1NF. Pada 1NF ini seluruh kolom atau baris hanya bernilai 1 data saja. Jadi di 1NF ini udah nggak ada data yang nyatu kayak gini, semuanya udah sesuai dan nilainya cuma 1. Dan di 1NF ini tabelnya sudah dipecah menjadi 2, yaitu ada tabel keterangan transaksi dan tabel transaksi. Kemudian ada Second Normal Form atau 2NF. Pada 2NF ini setiap kolom pada tabel itu bergantung pada satu primary key. Ini seperti tabel bank asal, dia bergantung pada ID bank asal. Jadi di setiap tabel ini pasti ada primary key-nya. Dan di 2NF ini kita sudah bisa menentukan tabel master dan tabel transaksi, seperti tabel bank asal sebagai tabel master, tabel tujuan sebagai tabel master, tabel nasabah 1 sebagai tabel master, tabel nasabah 2 sebagai tabel master, tabel mesin ATM sebagai tabel master, dan tabel transfer sebagai tabel transaksi. Nah, yang di tabel transaksi ini, semua primary key yang ada di tabel master akan menjadi foreign key di tabel transaksi ini. Selanjutnya ada APL atau aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak ini digunakan untuk memanajemen sistem perangkat lunak. Jadi di sini di sebelah kiri ini ada inputan, dan di sebelah kanan ini adalah output berupa info. Nah, selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship Diagram atau diagram entitas. Jadi di diagram entitas itu menunjukkan relasi antar tabelnya. Jadi yang kotak ini adalah tabel-tabelnya, sedangkan yang bulat ini tuh atributnya, dan yang tengah ini adalah kata kerjanya. Jadi setiap tabel ini dia punya relasi gitu. Jadi dari nasabah 1 melakukan transfer memiliki bank asal, lalu bank asal memproses mesin ATM, ATM mengirim bank tujuan untuk nasabah 2. Dan di sini ada relasinya, yaitu one to many, many to many, many to many, many to many, dan many to one. Lalu selanjutnya ada fungsi dari soal yang sudah saya dapat. Pertama, kita buat tabelnya dulu.
Nah, sebelum kita create table, yang pertama yang harus kita lakukan itu kita buka XAMPP-nya, lalu kita start Apache dan MySQL-nya. Nah, terus abis itu kita langsung tulis sintaks, ketik sintaksnya. Ini. SQL. Nah, kalau kayak gini, kita create dulu database-nya, baru kita bisa create table. Create database transfer via bank. Nah, kenapa error? Karena saya sebelumnya udah create database via bank dan tabel-tabelnya juga sudah saya buat. Jadi dia nggak bisa buat lagi karena database-nya udah ada. Coba kita show database yang udah pernah kita buat. Nah, udah ada kan di sini. Jadi kita pakai database sama tabel-tabel yang udah kita buat kemarin aja ya, biar nggak panjang. Terus kita use dulu. Nah, kalau MariaDB non-nya ini udah keganti, baru kita bisa create table. Table apa? Misal tabel nasabah. 1, buka kurung. Nah, kita isi. Misal Nurek pengirim. Nah, dengan tipe datanya varchar 25. Terus langsung aja kita tulis primary key-nya. Dan seterusnya. Kalau misal kita mau lihat tabel yang udah kita buat, langsung kita select select from nasabah 1. Nah, ini udah keisi kan? Nah, kalau misalkan kita mau lihat tabel-tabelnya, tabel apa aja sih yang udah kita buat, kita tinggal show table aja. Sama kayak show database. Nah, berarti saya udah buat tabel asal bank, mesin ATM, nasabah 1 dan 2, transfer, dan tujuan bank. Lalu kalau mau tampilin lagi nih di tabel asal bank ini, ada apa aja mesin ini, nasabah, kita tinggal select from aja. Oh, ini harus spasi. Jadi kalau CMD ini memang agak sensitif. Jadi spasinya tuh bener spasi sama huruf gede kecilnya emang harus benar-benar diperhatiin, kalau enggak dia bakal error. Nah, udah keluarkan tabel asal banknya. Terus ini kita tampilin semua aja ya tabelnya. Nah, di sini tabelnya udah saya tampilin semua dimulai dari asal bank sampai tabel transfer. Nah, selanjutnya kita mau coba update field-nya. Yaitu kayak update ini nih, kayak misalkan ID bank tujuan. Tadi ID bank tujuan tuh pakai varchar ID bank tujuan tuh pakai integer 20. Kita mau coba ganti jadi integer 10 aja. Jadi caranya itu alter table tujuan
bank, modify ID bank, tujuan integer 10. Nah, kalau kayak gini, ini udah berhasil kita update field-nya. Kita coba delete field ya. Caranya yaitu alter table, nama tabelnya kita coba delete tabel transfer, drop. Nah, kita pilih field apa yang mau kita hapus. Nah, aku mau field nomor referensi ini mau dihapus. Nah, udah. Coba kita tampilin. Apakah udah ke delete? Nah, udah nggak ada kan nomor referensinya? Tuh. Kalau ini kan masih ada. Tuh. Sini udah nggak ada. Jadi perintah selanjutnya kita akan menampilkan dengan dua kondisi dengan cara select from tabel transfer where ID transfer 13 and ID bank asal 175. Nah, udah kan? Jadi kayak gini kalau kita select dengan dua kondisi. Nah, tadi yang pertama tuh saya coba buat beda record kan, ternyata dia nggak bisa empty set. Tapi saya coba dengan yang satu baris ini, bisa dia menampilkan satu record. Selanjutnya ada perintah select all, yaitu untuk membandingkan. Sintaksnya adalah select from nama tabelnya transfer where kita coba bandingkan ID transfer lebih kecil all buka kurung select ID bank tujuan from tujuan bank. Nah, di sini keluar ID-nya. Nah, untuk selanjutnya kita coba di phpMyAdmin. Kalau kita pengen create database atau create table, kita ke SQL. Lalu kita create database transfer ATM ya. Sebenarnya sama aja, cuma bedanya di tampilannya aja sih. Nah, kalau kita udah create database, nanti otomatis dia muncul di sini nih. Ini transfer ATM yang udah kita create tadi. Lalu untuk buat tabelnya, sama aja kita create table apa misalkan. Lalu kita go. Dan begitu untuk kalau misalkan kita mau isi tabelnya. Insert into asal bank values, kita buka kurung. Asal bank kan tadi ada
ID bank asal dulu. Misalkan ID bank 157, bank penerimanya Mandiri. Kalau kita tutup, habis itu kita go aja. Tuh, kita coba buat delete field. Kita delete field yang di ini aja kali ya. Delete field yang di mesin. Kita coba delete field lokasi ini. Sintaksnya yaitu alter table mesin drop lokasi. Oke. Udah kan ini udah sukses. Coba kita lihat apakah benar udah ke delete. Nah, udah. Jadi tinggal cuma 2 field doang. Begitu juga dengan update. Selanjutnya kita coba ke perintah menampilkan 2 kondisi dengan select. Select from asal bank where ID bank asal 25 and nama ATM Mandiri. Nah, ini kan udah ada perintah selectnya. Jadi dia menampilkan ID bank asal dan nama ATM. Lalu selanjutnya kita ke perintah select all atau membandingkan. Ini kita copy paste aja sintaksnya dari yang di CMD tadi ya. Kita go, apakah ada atau tidak? Oh, ada. Tuh. Ini yang kita panggil ID transfer sama ID bank tujuan. Yang terakhir ada relasi tabel. Relasi tabel digunakan untuk mengombinasikan data dari satu tabel ke tabel lainnya dengan mencocokkan primary key dan foreign key. Jadi yang garis-garis ini menunjukkan hubungan antar primary key pada tabel master asal bank dan foreign key pada tabel transaksi transfer. Begitu juga pada tabel tujuan bank dan tabel mesin ATM. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.